Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Imran Putra, kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengambil jurusan Komunikasi Konseling Islam, konsentrasi konseling. Jadi di sini saya akan membahas tentang dukungan psikososial terhadap penyintas COVID-19. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu psikososial dan apa itu penyintas COVID-19. Oke, psikososial adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang. Maksudnya di sini psikososial sangat berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Jadi psikososial merupakan kepribadian yang berkaitan dengan hubungan sosial. Jadi bagaimana individu itu sangat bergantung dengan lingkungan yang ada di sekitar, entah itu tetangga ataupun tempat kerja. Oke, penyintas COVID-19 adalah orang yang mampu bertahan hidup dalam kondisi tertekan. Arti lain, penyintas adalah orang yang dapat bertahan terhadap kondisi yang membahayakan kelangsungan hidup dirinya dan orang lain. Seperti pasien yang masih positif dan yang sudah dinyatakan negatif dari pihak rumah sakit dan dokter yang menangani. Jadi di sini penyintas COVID-19 ini adalah pasien yang pernah dinyatakan positif dan sekarang dinyatakan negatif oleh dokter dan orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal COVID-19 ini. Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Jadi kan ada juga teman-teman kita yang di luar sana itu terpapar COVID dan mereka tidak sadar mereka terkena COVID dan mereka langsung sembuh tanpa sepengetahuan mereka itu sendiri juga. Oke, lanjut. Cara penyebaran virus. Jadi cara penyebaran virus ini transmisi melalui droplet, percikan air liur yang dihasilkan saat orang terinfeksi batuk, bersin, dan menghembuskan nafas. Jadi untuk teman-teman yang kira-kira terpapar COVID-19, untuk sedikit menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan seperti memakai masker dan menjauhi kerumunan. Jadi di sini juga ada tambahan dukungan psikososial. Ada pemberian sumber daya psikologis dan sosial kepada seseorang oleh pendukung yang dituju untuk kepentingan kemampuan penerima dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi untuk teman-teman yang memberikan psikososial terhadap teman-teman yang terkena COVID itu, jadi di sini dijelaskan sedikit menurut Erikson apa itu psikososial. Jadi psikososial menurut Erikson adalah persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Jadi ego seseorang itu bisa berubah. Maksudnya di sini perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapat dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi ego kita itu dapat berubah seketika dengan apa yang kita temukan. Contoh, kita menemukan sedikit poster yang mengandung seperti buanglah sampah pada tempatnya, itu termasuk ketika kita seseorang pribadi yang bermalas-malasan atau sering melakukan tindakan membuang sampah sembarangan. Jadi di situ kita mempunyai prinsip bagaimana itu kebersihan bagian dari iman. Jadi untuk kita mendapatkan iman, kita harus menjaga kebersihan. Nah, itu termasuk juga. Jadi lanjut.
Jadi lanjut, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman. Oke, lanjut. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Jadi untuk teman-teman yang terkena atau mantan atau pernah terkena COVID-19, untuk agar kiranya memotivasi diri sendiri, keluarga, seperti ya saya ini baik loh, saya ini akan sembuh, saya tidak akan meninggal loh, seperti yang lain-lain, yang kasus-kasus yang telah terjadi. Jadi memotivasi diri itu sangat penting dalam menjaga kesehatan dan perkembangan pola pikir menjadi positif. Itu maksudnya. Jadi ada juga di sini kesaksian penyintas COVID-19 keluarga Kaharudin Samida, istri Kaharudin mengaku 3 bulan lebih tak ada warga dan kerabat yang mau menyapanya, tetapi secara perlahan berkat kesabaran serta motivasi. Jadi harus memotivasi loh, memotivasi diri yang dibangun Kaharudin dan keluarga. Warga mulai kembali mau menerima darinya dan berinteraksi seperti dulu. Poin tambahan, Kaharudin dan keluarga kini lebih memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan, selalu berolahraga dan menjaga protokol kesehatan. Jadi di sini ada kasus yang dimana seseorang itu dijauhin oleh lingkungan karena COVID-19 ini. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, kalau ada semisalnya keluarga yang terpapar COVID-19 atau di lingkungannya, monggo tolong jangan dijauhi, karena ya mereka butuh support, butuh kerjasama untuk diri mereka sendiri dan lingkungan kalian itu. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana, ayo lo kasih support, kasih semangat, mereka bisa sembuh, mereka nggak bakalan meninggal seperti kasus-kasus yang sudah sih. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.